Shalom, 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 shalom. Ahlan wa sahlan bismi rabbina. 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 Shalom, 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 shalom. Ahlan wa sahlan bismi rabbina. Baruch haba b'shem Adonai. Baruch haba b'shem Adonai. Baruch haba b'shem Adonai. Baruch haba b'shem Adonai. Semuanya salam. Shalom, 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 shalom. Baruch haba b'shem Adonai. Selamat datang dalam nama Tuhan. 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 Katakan salam, 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 salam. Selamat datang dalam nama Tuhan. Avenu shalom alaihim. Avenu shalom alaihim. Avenu shalom alaihim. Avenu shalom, shalom, shalom alaihim. Bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ahlan wa sahlan bismi rabbina. 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 Shalom, 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 shalom. Ahlan wa sahlan bismi rabbina. Baruch haba b'shem Adonai. Selamat datang dalam nama Tuhan. Haleluya. Shalom untuk semua. Saya rindu menyapa setiap jemaat Galilea Community of Christ. Shalom. Sama-sama kita bersuka cita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jemaat yang percaya katakan pujian. Hai mari berhimpun
kita dari Sabang sampai Merauke atas Indonesia ini. Dan kita percaya bahwa Raja kita berkuasa atas setiap kita. Biar segenap semua dan bangsa memuji Dia. Setiap mulut mengaku bahwa Isa Al-Masih Juru Selamat bagi dunia. Halo Shalom, salam damai sejahtera bagi Galilea Community of Christ. Selamat Hari Natal kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala Pendeta Rusli. Tuhan memberkati. Shalom. Kami keluarga Pendeta Louis M. Pakaila mengucapkan selamat Hari Natal untuk Galilea Community of Christ. Dan selamat menyongsong Tahun Baru 2022. Kiranya GCC semakin diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami membuka hati kami Tuhan. Mari Engkau yang menjadi fondasi di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
menjadi kekuatan dan penghiburan untuk setiap kami. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hanyalah untuk Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Katakan merenungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk. Sekali lagi sama-sama ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan. Oh, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan semuanya, apa kabar di hari ini? Tentu kita semua bersuka cita, amin. Dan saudara, hampir tidak diragukan lagi kalau setiap orang Kristen pasti tahu bahwa hari Natal menjadi momen untuk mengenang kembali kedatangan dan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Bukan sekedar perayaan belaka yang dilakukan oleh banyak negara maupun orang terlepas dari status keagamaan mereka. Mungkin tidak sedikit juga yang sadar bahwa sesungguhnya tidak hanya di hari Natal saja kita perlu mengingat kembali peristiwa firman yang nuzul, yang turun menjadi manusia. Tetapi
dalam setiap momen kehidupan kita. Betul? Meskipun demikian, momen Natal ini ya, dan terutama hari ini seharusnya menjadi momen berharga yang membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam lagi akan maksud dan tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini. Saudara, saya mengajak saudara untuk membaca mengenai kelahiran Kristus di dalam Matius pasalnya yang pertama ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur di hari Natal ini, 25 Desember 2021. Kami bersyukur, kami bergembira, bersukacita karena Sang Putra Natal diberikan kepada kami dan kami hidup dalam kepastian sebab kami tahu maksud dan tujuan utama Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami yang dibelenggu oleh dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati dan pikiran kami. Hamba doa supaya setiap mereka yang mengikuti ibadah bersama hamba pada hari ini diberkati. Dan pengurapan Tuhan atas seluruh perangkat IT yang digunakan, serta signal di tempat kami masing-masing tetap stabil. Sehingga ibadah Natal hari ini dan pemberitaan firman dapat disampaikan dengan baik. Dan kami semua bergembira, bersukacita, dan kami dapat memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, mari kita melihat di dalam Matius pasalnya yang pertama ayat 18 dan sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, seperti saya katakan tadi bahwa hampir tidak diragukan lagi kalau setiap orang percaya tahu bahwa Natal menjadi momen untuk mengenang kedatangan dan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Tetapi banyak orang yang tidak mengerti apa maksud dan tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia ini. Nah, sebetulnya ada banyak maksud dan tujuan dari kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Seperti kalau kita misalnya baca di dalam
Markus 1 ayat 38, memberitakan Injil. Itu pertama. Yang kedua, di Yohanes 18 ayat 37, memberi kesaksian tentang kebenaran. Dan di Matius pasal 11 ayat 29 dan juga Yohanes 13 ayat 14 dan di 15, maksud dan tujuan kedatangan Yesus Kristus supaya ia bisa menjadi teladan bagi manusia. Dan di Ibrani pasal 2 ayat 17 dan 18, juga di pasal 4 ayat 15, supaya ia bisa merasakan pencobaan dan penderitaan yang dialami oleh manusia. Dengan demikian, ia bisa bersimpati terhadap manusia yang menderita dan dicobai dan bisa menolong mereka. Ini maksud kedatangan Yesus Kristus. Tetapi saudara tahu, tujuan utama kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, kedatangannya ke dalam dunia ini dinyatakan di dalam Matius pasal 1 ayat 21 yang kita baca tadi. Saya akan bacakan kembali. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, firman Tuhan menyuruh Yusuf menamai anak itu Yesus, bukan yang lain ya. Mengapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus artinya sama dengan Yosua, yang berarti Yahweh adalah keselamatan. Dan saudaraku yang kekasih, maksud dan tujuan kedatangan Yesus Kristus, dulu saya mengenal dia Isa Al-Masih, sebetulnya terkonfirmasi di dalam Quran, saudara. Di dalam Al-Quranul Karim pada surat ke-21 Al-Anbiya ayat 91 dikatakan begini. Dan Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda yang besar bagi semesta alam. Jadi lihat, sebagai tanda yang besar bagi semesta alam, dalam bahasa teologi Kristen, yaitu mujizat terbesar. Amin. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, di sana dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dijelaskan Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia menganugerahkan sang anak. Anak di sini bukan dalam pengertian biologis ya, jadi jangan salah kaprah ya. Anak di situ bukan menunjukkan biologis ya, tetapi ini arti kiasan yang menunjukkan firman yang keluar dari sang Bapa menjadi manusia. Jadi ia menganugerahkan sang anak yang tunggal itu supaya setiap orang yang percaya kepada sang anak tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Injil telah menulis tujuan utama kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari ikatan belenggu dosa. Inilah fakta utama mengapa Yesus harus mati di kayu salib. Sebab hanya dengan kematiannya di salib, dosa manusia dapat dibayar lunas. Kitab saya yang dulu, Al-Quran, juga menulis begini di dalam surat ke-19, surat Maryam ayat 33. Dan kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Yesus Kristus adalah firman Allah yang mengambil wujud manusia melalui kelahirannya yang ajaib. Lahir dari seorang perawan tanpa proses reproduksi, tetapi oleh Roh Kudus
diletakkan dalam rahim perempuan, mengambil wujud manusia. Sekali lagi Al-Quran berkata di dalam surat ke-21 Al-Anbiya tadi ayat 91. Dan Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami dan kami jadikan dia dan anaknya tanda yang besar bagi semesta alam. Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis menyebut Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang mengangkat dosa manusia. Mengapa? Karena memang Yesus Kristus satu-satunya yang layak dalam pandangan Allah untuk menjadi kurban agung. Yesus Kristus mengorbankan hidupnya dan mencurahkan darahnya untuk membayar lunas semua hutang dosa manusia. Barang siapa yang percaya, mengakui dan mengimani Yesus Kristus sebagai Sang Penyelamat dan junjungan yang ilahi akan mendapatkan rahmat keselamatan dan memperoleh jalan yang lurus ke surga. Amin. Saudara, kelahiran, kehidupan dan misi Yesus Kristus telah ditetapkan Allah dan dinubuatkan jauh sebelumnya. Semuanya tercatat dalam kitab-kitab terdahulu yang ditulis melalui wahyu Allah kepada para nabi jauh sebelum kelahiran Sang Juru Selamat, Mesias. Mengapa demikian? Karena Yesus Kristus adalah rahmat Allah terbesar yang Allah janjikan untuk mengembalikan manusia kepada rancangan yang sempurna. Amin. Kalau kita perhatikan dalam surat Maryam, Quran surat 19 ayat 21, Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Jadi saudara perhatikan, Quran menyatakan dua hal ya tentang Yesus Kristus, ya. Tanda bagi semesta alam, ya kan? Di surat ke-21 Al-Anbiya ayat 91. Dan yang kedua, tanda bagi manusia dan rahmat dari Allah. Itu dalam Quran surat 19 Maryam ayat 21. Ya kan? Jadi tanda bagi manusia dan rahmat sebagai rahmat. Apa itu rahmat? Kasih karunia. Nah saudara yang berbahagia, bersukacita di hari Natal ini, mari kita coba memberi perhatian pada Sang Putra Natal itu. Selama hidupnya sebagai manusia, Yesus Kristus tidak pernah menyampaikan atau mempropagandakan kebencian terhadap keyakinan lain, terhadap suku dan bangsa lain. Selama hidupnya sebagai manusia, orang mendengar khotbah-khotbahnya yang menyejukkan, yang membawa harapan dan membangkitkan semangat serta kepercayaan kepada Allah dan membongkar keburukan. Yesus Kristus menyimpulkan hukum utama yaitu kasih. Tertulis dalam
Matius pasal 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan di ayat 39 dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan saudara, terhadap musuh pun Yesus mengajarkan untuk mengasihi dan berdoa bagi orang yang membenci kamu. Di Matius pasalnya yang kelima ayat 44. Yesus Kristus Sang Putra Natal juga berkata begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Saudara, Yesus Kristus tidak pernah menajis-najiskan orang, tidak pernah mengkafir-kafirkan orang. Belas kasihnya tertuju kepada lintas batas. Dia berkata kepada murid-muridnya, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Itu di Matius pasal 5 ayat 22. Perhatikan saudara, Yesus Kristus tidak pernah mengkambing hitamkan orang lain. Tidak pernah memojokkan orang lain. Dia melakukan pelayanan mujizat, yaitu orang buta melihat, orang yang tidak punya mata dibuatkan mata, orang yang lumpuh dan timpang bisa berdiri dan berjalan dengan normal, yang bisu dan tuli bisa mendengar dan berbicara, yang sakit jiwa menjadi waras, yang kerasukan menjadi sadar, yang sakit ayan sembuh total, wanita yang mengalami pendarahan bertahun-tahun memperoleh kesembuhan, bahkan orang yang sakit kusta menjadi sembuh dan bersih dari kustanya itu, saudara. Dia juga mengubah air menjadi anggur, iya kan? Membuat jala para nelayan terisi penuh dengan ikan. Yesus membayar pajak dengan uang yang diperoleh dari dalam mulut ikan. Dan dia memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Iya kan? Iya. Juga dia membuat ombak dan badai berhenti sekejap saat mereka berada di tengah-tengah lautan. Dan ini yang paling dasar, yaitu apa? Yesus membangkitkan anak muda dan Lazarus yang sudah beberapa hari meninggal dunia. Luar biasa. Dan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan juga dikonfirmasi di dalam Quran. Al-Quran juga mencatat mujizat yang Yesus Kristus lakukan. Misalnya dalam Quran 3 ya, Ali Imran ayat 49, di sana tercatat Isa Al-Masih membuat atau membentuk burung dari tanah, menyembuhkan orang buta sejak lahirnya, menyembuhkan orang berpenyakit sopak atau sakit kusta, menghidupkan orang mati. Juga di dalam surat kelima Al-Maidah 110, Isa berbicara sejak bayi, mengajarkan hikmat, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan orang sakit sopak atau kusta, menciptakan burung dari tanah, menghidupkan orang mati dari kubur. Wow, ini luar biasa. Saudara, di perayaan Natal tahun ini, kita sebagai pengikut Yesus Kristus sedang menunggu kedatangan kedua kalinya ke bumi. Amin. Nah, ketika Yesus datang, setiap orang akan melihatnya. Itu kan pesan malaikat disampaikan kepada mereka yang melihat dia naik ke surga.
Ya kan? Dan malaikat itu berkata, sebagaimana engkau melihat dia naik, demikian juga engkau akan melihat dia akan datang kembali. Nah, setiap pengikut Yesus Kristus, ketika Yesus datang kembali akan diangkat dan akan hidup bersama Allah selama-lamanya. Yesus Kristus tidak akan menghakimi mereka karena semua dosa mereka sudah diampuni. Amin. Mereka akan langsung ke surga. Nah, karena itu saudara, jika saudara belum menjadi pengikutnya, silakan buka hati, terima Yesus bukan hanya sebagai nabi, bukan hanya sebagai rasul, tapi dia adalah juru selamat, junjungan yang ilahi. Amin. Seperti yang saya selalu katakan, saya tidak butuh nabi, saya tidak butuh rasul. Sebab nabi dan rasul punya status yang sama hari ini, almarhum. Saya butuh juru selamat. Yesus Kristus adalah juru selamat saya secara pribadi. Jika saudara tidak mau dihakimi, ya, ketika dia datang kembali dan saudara pingin masuk surga, terimalah Yesus. Buka hatimu. Terimalah Yesus Kristus Sang Putra Natal itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Sebab suka atau tidak suka, senang atau tidak, siap atau tidak, Yesus Kristus akan datang sebagai hakim yang adil yang akan menghakimi setiap orang yang tidak beriman kepadanya. Dan mereka yang tidak beriman itu akan kemana? Ke neraka. Kepada kebinasaan, kematian yang kekal. Terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Saudara, dengan kelahiran, kematian serta kebangkitannya, Yesus Kristus membuka jalan untuk saudara dan saya. Yesus Kristus rela mengampuni setiap dosa saudara jika saudara beriman kepadanya. Jadi di hari Natal ini, mari kita merayakan dengan sukacita, dengan kebahagiaan yang tidak dapat diukur oleh apapun juga. Karena dia sudah datang, firman yang menjadi manusia, dia menawarkan keselamatan bagi setiap kita yang merindukan surga. Tapi juga melalui momentum ini, saat kita merayakan Natal, kelahirannya, kita juga sedang menanti kedatangannya untuk kedua kalinya. Nah, karena itu mari kita siapkan diri kita. Amin. Ya, dengan sukacita kita merayakan kedatangannya yang pertama. Tapi dengan sukacita juga kita menanti kedatangannya yang kedua. Untuk menjemput kita semua yang percaya. Apakah saudara sudah siap? Bagi yang belum percaya, jangan tunda. Bagi saudara yang belum menjadi pengikutnya, ambil keputusan hari ini. Kalau engkau sedang menyaksikan tayangan ini bukan kebetulan. Kalau saudara sedang mengikuti ibadah ini, itu bukan kebetulan. Tapi Tuhan sudah menuntun engkau masuk di link ini. Walaupun mungkin engkau tidak sengaja dan kemudian membuat rusuh begitu ya. Tapi ini bukan kebetulan. Tuhan sangat mengasihi engkau. Dia mau engkau selamat. Dia mau engkau masuk surga. Dia tidak merancangkan yang jahat dalam hidupmu. Dia tidak memberikan neraka bagimu. Ya. Karena itu jangan ragu. Ya. Jangan bimbang. Buka hatimu. Sebab tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Orang tuamu, suami istri,
tidak akan bisa menyelamatkanmu. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan engkau. Buka hatimu. Kalau engkau bersedia membuka hati, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, junjungan yang ilahi. Sang Putra Natal yang datang sebagai firman yang menjadi manusia, kiranya menerangi hati dan pikiran saya, dan saya boleh menerima keselamatan hidup kekal melalui dan di dalam Yesus Kristus Isa Al-Masih, Juru Selamat. Terima kasih, tolong saya dan biarlah Roh Kudus menuntun saya untuk bisa membawa saya pada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal 25 Desember 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Natal merupakan saatnya berbagi hati dengan cinta dan kasih sayang. Natal merupakan saat untuk memberi dan menerima berkat, saatnya bagi kita berbahagia karena penyelamat kita sudah lahir. Selamat Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Semoga terang Natal akan tinggal di hati kita dan menjadi terang bagi keluarga serta sesama. Harapan kami, channel Galilea Network makin sukses dan semakin dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara, Natal adalah momen yang spesial untuk dibagi bersama semua orang terkasih, memperkuat iman dan memberi semangat. Sebab Natal adalah bukti kasih Allah kepada kita semua. Yesus Kristus Sang Putra Natal adalah hadiah terbesar dan terbaik dari Allah yang Maha Kasih untuk keselamatan kita semua. Sebab itu, terimalah kasih dan keselamatan yang disediakan Allah bagi kita di dalam dan melalui Yesus Kristus, Sang Putra Natal. Salam Natal dari kami, keluarga Mono Arfa Sompotan. Selamat Natal 25 Desember 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara, ini saatnya saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik dalam perayaan Natal bersama Galilea Community of Christ dan juga Galilea Network. Saudara, ada hal menarik dari kisah kelahiran Yesus yang mungkin kurang kita perhatikan. Ada orang-orang Majus yang datang mencari bayi Yesus, padahal mereka bukanlah orang Yahudi. Dengan kata lain, mereka bangsa kafir yang dianggap sebagai bangsa yang tidak berpengharapan karena mereka bukanlah bangsa pilihan Tuhan. Namun ketika Yesus lahir, kabar sukacita tentang kedatangan Sang Raja Damai justru pertama kali didengar oleh mereka yang secara geografis berasal dari tempat yang sangat jauh dan tidak masuk hitungan. Dari negeri yang sangat jauh, Tuhan memanggil mereka
untuk bisa bertemu Yesus, Sang Raja Damai. Mereka kemudian bertemu dengan Sang Raja Damai yang baru lahir, Yesus Kristus. Saudara, perhatikan, mereka harus membayar harga. Berjalan dari tempat jauh ratusan mil, di mana banyak sekali tantangan yang harus mereka hadapi. Melalui padang gurun yang ganas, belum lagi bahaya dari para perampok, binatang buas, dan banyak lagi kesulitan lainnya. Dan ketika melihat secara langsung anak yang luar biasa itu, mereka pun menyembah dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Suatu persembahan yang paling berharga dari yang mereka miliki, yang mereka bawa dari kekayaan negeri mereka sendiri. Emas merupakan persembahan yang biasa diberikan kepada raja karena martabatnya. Yesus adalah raja yang kerajaannya tidak berasal dari dunia ini, melainkan dalam kerajaan surga. Kemenyan merupakan wangi-wangian yang biasa digunakan dalam peribadatan untuk menghormati dan mengagungkan yang ilahi. Kemenyan dipersembahkan kepada Yesus. Ini hendak melambangkan keilahian Yesus, Sang Raja Damai itu sendiri. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dan mur adalah minyak yang sangat mahal harganya, yang melambangkan penderitaan yang harus dilalui oleh Yesus Kristus dalam mewujudkan misteri keselamatan Allah. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik melalui akun Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia yang ada di layar Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya saudara. Saudara masih mau menari buat Tuhan. Amin. Masih mau bersorak-sorai buat Tuhan. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari kita bersuka cita buat Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi namanya. Haleluya. Marilah kita bersuka cita, bersorak
bersyukurlah atas anugerahnya. Mari menari buat Tuhan. Haleluya. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih-Nya. Ayo semua menyanyi buat Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, amin, atas segala kebaikan-Nya. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih-Nya. Bersyukur, bersyukurlah atas anugerahnya. Bersyukur atas kasih-Nya. Bersyukur, bersyukurlah atas segala kebaikan-Nya. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih-Nya. Bersyukur, bersyukurlah atas anugerahnya. Atas anugerahnya, atas anugerahnya. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Baik saudara, terima kasih untuk persembahan Natal yang saudara berikan menopang pelayanan Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dan juga mendukung channel ini Galilea Network. Dan saya selalu berdoa saudara yang menabur di yayasan, saudara tidak akan pernah kekurangan. Tuhan akan melipat gandakan berkat bagi saudara. Dan di 2022 saya berdoa saudara akan melihat terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan. Saudara mendapat promosi, bahkan peningkatan dalam seluruh aspek kehidupan, ekonomi, bahkan usaha bisnis yang saudara sedang kembangkan. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita hari ini, ibadah Natal 25 Desember 2021. Mari saya jemput kita semua berdiri. Mari kita berdoa, kita doakan bangsa ini. Di hari Natal yang penuh dengan sukacita ini, kami mau doa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya kemuliaan Tuhan atas bangsa kami, dan kami doa untuk pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, juga gubernur, wali kota, bupati, juga camat, lurah, kepala desa, sampai ke tingkat RW dan RT. Mereka semua diberkati, memerintah dengan takut akan Tuhan. Bawa bangsa kami kepada kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang penuh dengan sejahtera, karena kami tahu bangsa ini bangsa yang kaya. Dan biarlah di 2022 nanti kami akan melihat banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup berbangsa dan bernegara kami. Satu hal yang kami rindukan supaya pandemi COVID-19 segera berakhir. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, sahabat Galilea, dan seluruh jemaat Galilea Community of Christ yang setia mengikuti ibadah, baik itu sahabat Galilea maupun ibadah-ibadah yang lain. Tuhan berkati mereka semua, beri sehat, umur panjang, mengakhiri 2021 di hari-hari terakhir ini. Biar Tuhan tetap pelihara, Tuhan protek, sehingga kami dengan penuh sukacita bisa melangkah di 2022 nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus,
mereka yang memberi persembahan melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, apakah itu persembahan syukur, persembahan Natal, atau persembahan-persembahan yang lain. Setiap rupiah, dolar, dan euro Tuhan kembalikan 100 bahkan 1000 kali ganda. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan. Dan di hari Natal ini mereka diberi damai sejahtera yang berkelimpahan. Dan berkat Tuhan di 2022 nanti akan terus mengalir bagaikan gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Terpujilah Engkau dan kami akan terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua dan cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati. Anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Terima kasih. Selamat Hari Natal 25 Desember 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami bisa mengucapkan selamat Natal buat jemaat Tuhan semua. Biar damai sukacita dalam setiap kita. Haleluya.